karena ada lagi acara di gunung katanya. Iya, tadi udah Lagi ini ada juga. kegiatan perpisahan. Baik, kita mulai ya, Bun ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Waalaikumsalam. Ibu guru hebat se-Indonesia. Hmm. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian keberkahan dan kemudahan dalam berbagai urusan, terutama menyangkut aktivitas kita sebagai pendidik. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita bertemu kembali di dunia maya, meskipun jauh kita akan terasa dekat, termasuk Ibu Gusti Demenali saya ini ada di Sumatera Utara, saya di Makassar, dan teman-teman di sini dari berbagai provinsi, Bunda. Ada yang dari Papua, dari Aceh, dan macam-macam. Bahkan ada peserta yang dari Malaysia, yang saya lihat. Biasa. Baik, malam ini kita mengambil sebuah tema menarik yaitu workshop pola 84 jam pelajaran. Nanti polanya kita ada 4 hari Zoom Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya akan ada bimbingan di WA Group seperti biasa. Adapun temanya adalah Megi Kampa 2025 dengan mengambil tema kreativitas tanpa batas, menggali fitur baru Canva untuk mendesain LKPD digital. Yang pertama itu. Kemudian presentasi animasi, materi ajar, dan kuis interaktif berbasis AI. Malam ini kita ditemani oleh Bunda Gusti Dewi Monalisa. Beliau adalah pendidik di SMA Negeri 1 BP Mandoge. BP itu apa, Bunda? Bandar Pasir. Oh, Bandar Pasir. Ya, dari Bandar Mm-mm. Pasir, Sumatera Utara. Sebelum kami persilakan, saya perkenalkan dulu terlebih dahulu Bunda Gusti Dewa Monalisa. Nama lengkap beliau adalah Gusti Dewa Monalisa Ramlan Eksos. Tempat tanggal lahir Dumai 2 Februari 1974. Saya senang sekali dengar kata Dumai, Bunda. Saya saya terus terang senang. Apa ya? Instansi adalah SMP Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge. Beliau mengampu mata pelajaran sosiologi. Kemudian berikutnya pengalaman kerja 2025 di SMA swasta UIS Medan, kemudian sekarang eh, wakil kepala sekolah di bagian kurikulum, ketua MGMP Sosiologi Asahan, kemudian 2019 sampai sekarang beliau adalah fasilitator Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara, narasumber Kominfo, instruktur e-guru ID, Indonesia Indonesia Edu Webinar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris IGI Asahan, Google Certified Trainer, Quizzes Trainer, luar biasa ini banyak sekali. 2022 beliau adalah sahabat rumah belajar atau pembatik, 2023 guru penggerak angkatan 6, 2024 pengajar praktik angkatan 10, 2025 guru duta Kanva, Sekvisi Ambassador, dan insya Allah tahun ini menjadi kepala sekolah. Nah, udah. Amin. Baik, untuk tidak membuang waktu, Bapak Ibu sekalian, kita dari Makassar, saya akan oper ke Mandoge, Sumatera Utara, tetapi kami ingatkan Bapak Ibu, sesuai aturan seperti biasa, kita berikan dulu kesempatan kepada Bunda untuk menjelaskan materi. Bapak Ibu jangan motong-motong dulu ya, nanti sebentar ada sesi tanya jawab, baik dari resen maupun chat. Baik, kami persilakan kepada Bunda Gusti dan Nurisa. Silakan Bunda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Tadi Pak Muklis bilang ada yang dari luar. Terima kasih atas partisipasinya dalam workshop bersama Pangerang Nuanta ya Pak Muklis ya. Iya betul betul benar. Pangkalan Guru Anti Gaptek Nusantara Iya, seperti dengan itu. IGP bekerjasama dengan Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kolaborasi atau kalau istilah saya tandem ya dari beberapa organisasi profesi guru seperti itu. Yang seakidah dengan saya, salawat selalu beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat darinya.
Baik, Bapak Ibu, Amin, amin. eh, terima kasih. Sekali lagi saya ucap kepada Pak Muklis dan Teh Umi dan mungkin ada tim yang di belakang layar atas kesempatan saya berbagi kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidaklah lebih hebat dari Bapak Ibu ya karena sama-sama kita masih dalam proses belajar dan belajar terus seperti itu ya, Bapak Ibu, selalu upgrade diri seperti itu. Jadi kesempatan malam hari ini dan beberapa malam ke depannya, izinkan saya berbagi dengan Bapak Ibu tentang Canva Create 2025 ya Bapak Ibu, yang sudah diluncurkan di bulan Mei kemarin Bapak Ibu, lebih dari 40 fitur plus ya Bapak Ibu yang sudah di launching, yang mungkin pada kesempatan webinar ini yang 4 hari kemudian ada bimbingan, mungkin tidak semuanya 40 itu bisa kita oprek-oprek atau ulik-ulik. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah nanti bisa ada bekal untuk mempelajari atau nanti mengimplementasikan, memperhatikan di kelas-kelas pembelajaran Bapak Ibu tentang Canva Create seperti itu. Dan 4 hari ini Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan mungkin eh, mengenalkan apa itu si Canva. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu dan mungkin sebagian besar juga sudah menggunakannya. Kemudian nanti saya akan mengenalkan fitur-fitur baru Canva Create itu apa saja Bapak Ibu. Kemudian malam hari ini kita langsung akan praktik baik bagaimana sih membuat LKPD digital yang sebenarnya di Canva itu sendiri bisa kita manfaatkan. Kemudian nanti saya ada tandem sebuah software ya Bapak Ibu yang bisa digunakan di kelas pembelajaran Bapak Ibu dengan peserta didik secara offline menggunakan gawai seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kebayang ya Bapak Ibu. Biasanya menggunakan Canva ini harus online. Nah, ini kita tandem dengan sebuah software atau aplikasi ya website gitu yang bisa digunakan secara offline. Nah, malam besoknya kita akan materi tentang presentasi animasi. Nah, ini memanfaatkan animasi atau Magic Studio yang ada di Canva ya seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya bahan ajar interaktif. Nah, ini memanfaatkan salah satu Canva Create 2025 yaitu All-in-One Visual Suite ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana nanti create-nya sama-sama nanti kita akan belajar. Baru yang terakhir itu tentang kuis interaktif yang berbasis AI, kemudian juga ada elemen kuis dan angket di Canva itu sendiri. Dan masing-masing itu nanti ada praktik baiknya seperti itu Bapak Ibu ya. Tanpa memperpanjang, saya akan share screen ya. Sudah nampak Pak Muklis? Ya, sudah benar. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, jaringan. Kan Pak ini harus jaringannya stabil seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Es breaking dulu. Nah, menurut Bapak Ibu yang hadir di sini nanti bisa di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Tuliskan nanti dari gambar ini ada berapa lubang? Iya, iya, Yuk, iya. coba Bapak Ibu. Silakan jawab nanti di Silakan kolom Bapak chat. Ibu di chat ya, kolom chat ya, Bunda. Iya, di kolom chat. Ya, Silakan. silakan Bapak Ibu di Nah, kolom chat. ini baju yang coyak-coyak ini, yang ada dua coyaknya ini, ada berapa? Ada enam, 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 ada 8, ada 3, ada 8. Oke. Kita ini ya Bapak Ibu ya, kita cari jawabannya ya. Ada berapa sih sebenarnya? Seperti itu. Oke, nih di Canva ini, di bagian bawahnya ini ada Bapak Ibu sebuah alat nih yang bisa kita gunakan ketika nanti pembelajaran
di kelas. Jadi kita hitung ya Bapak Ibu ya, ada berapa sebenarnya. Nah, ini yang pertama, kerahnya ya Bapak Ibu. Baru yang kedua, Betul. lengan. Tiga ya Bapak Ibu. Kedua, Ini baru yang ketiga di sebelah sini. Yang keempat di bawah ya Bapak Ibu ya. Sorry, udah ya. Ini di bagian bawah. Baru, nah ini Bapak Ibu muka belakang. Jadi 4, 5, oh 6, dua, ya tembus ya Bunda. iya, 7, 8. Nah, Delapan. seperti itu. Jadi tadi ada beberapa yang jawab 8 ya. Terima kasih ya. Tuh berarti dia fokus. Ya. Iya, Silakan iya. Bapak Ibu yang ini lebih fokus lagi. Oke. Oke, kita sudahi ya. Nah, apa sih itu Canva? Canva adalah sebuah platform desain grafis online ya Bapak Ibu. Jadi belum ada versi offline-nya. Jadi eh, online, dan online itu perlu jarnet atau jaringan internet yang stabil seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, mengapa harus Canva? Nih dia jawabannya Bapak Ibu. Adalah salah satu aplikasi terbaik yang memungkinkan penggunanya, dalam hal ini kita sebagai pendidik, untuk membuat berbagai macam desain visual, seperti poster, presentasi, kartu ucapan, dan sebagainya. Mungkin di kelas pembelajaran Bapak Ibu, udah ada tuh yang buat jadwal pelajaran, jadwal piket, dan seterusnya untuk memperindah kelas Bapak Ibu. Nah, itulah mengapa desain Canva itu dengan banyak template-nya bisa kita pergunakan dengan secara maksimal ya Bapak Ibu. Nah, Canva juga menawarkan berbagai macam template tadi Bapak Ibu. Seperti gambar, icon, font ya Bapak Ibu yang banyak Bapak Ibu ya. Sehingga penggunanya dapat membuat desain visual yang menarik dan profesional tanpa perlu memiliki keahlian khusus dalam desain grafis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ikut kursus yang misal berbayar, apa namanya, Adobe atau Photoshop seperti itu. Tapi dengan Canva sendiri bisa dengan membuat sesuatu yang baru atau memanfaatkan template, kita sudah bisa menghasilkan sebuah karya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu banyak ya template Canva. Ada yang berupa dokumen, ada yang berupa presentasi, Bapak Ibu, ada infografis, kemudian ada lembar kerja, ya Bapak Ibu. Apa keunggulannya? Gratis, penyimpanannya di cloud. Jadi Bapak Ibu tidak perlu seperti menggunakan Office yang offline, Bapak Ibu mencari Ctrl S. Nggak perlu Bapak Ibu, karena setiap perubahan itu akan terjadi secara real time, ya Bapak Ibu, dan akan tersimpan. Misalnya Bapak Ibu nih, misalnya Bapak Ibu lagi kerja nih, merancang sebuah karya, tiba-tiba padam PLN. Bapak Ibu nggak usah panik. Ya di mana ya? Karyaku yang kubuat tadi, desainku tetap ada di Canva. Seperti itu Bapak Ibu. Banyak pilihan template, kemudian banyak juga pilihan elemen. Keunggulan yang selanjutnya adalah mudah digunakan, fiturnya kolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa buat tim, kelas, misalnya ada project dengan peserta didik Bapak Ibu, silakan kolaborasikan peserta didik Bapak Ibu dalam sebuah project seperti itu. Jadi semua bisa aktif dan interaktif. Fiturnya beragam, kemudian ada fitur drag and drop-nya Bapak Ibu. Nah, keunggulan yang selanjutnya Bapak Ibu adalah tersedia Canva for Education dengan akun Belajar ID. Kemudian mobile friendly, jadi bisa digunakan di komputer, di laptop, di tab, iPad, Android, seperti itu Bapak Ibu. Eh, Bisa digunakan kapan saja, di mana saja ya Bapak Ibu. Yang penting asal ada paket data. Seperti itu aja Bapak Ibu. Oke, nah bagaimana mendapatkan Canva dengan akun Belajar ID? Nah, kalau dulu Bapak Ibu kita untuk mendapatkan Canva for Education itu harus upload misalnya Serdik, sertifikat pendidik, atau surat tugas, atau SK. Sekarang dengan kemitraan antara Canva dan Kemdikbudristek ya Bapak Ibu ya, waktu zamannya Mas Nadiem sebagai apa Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Nah, kemitraan ini sudah dimulai. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan login ke akun Belajar ID Bapak Ibu. Kemudian nanti di sebelah kanannya
ada titik 9, Bapak Ibu silahkan pilih nanti di situ, kemudian scroll ke bawah dan akan menemukan Canva, fitur atau ikon atau simbol logo dari Canva. Dan nanti itu tandanya bahwa kita sudah memiliki Canva dengan for Education seperti itu Bapak Ibu. Nah, Canva for Education ini sendiri ya Bapak Ibu rasanya sudah seperti Pro. Jadi saya eh, perlu apa namanya beritahukan kepada Bapak Ibu, akun Canva itu sebenarnya ada 3. Yang pertama Canva pribadi yang dengan gmail.com, baru kemudian Canva for Education, ya akun belajar ID, baru dengan Canva Pro itu bisa pribadi itu jadi pro tapi berbayar. Kenapa mesti berbayar? Kalau sudah ada Canva for Education yang rasanya seperti Canva Pro, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu bayar ratusan ribu atau Bapak Ibu, saya sebagai duta Canva ya Bapak Ibu, tidak menyarankan Bapak Ibu membeli akun Canva Pro yang di e-commerce karena itu takutnya banyak hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau dapat akun pro silakan ke Canvasador, Bapak Ibu. Nah, itu sudah selesai Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke presentasi yang terbaru. Ini saya tidak jelaskan semua ya Bapak Ibu. Nanti materinya ada saya buatkan di SID Bapak Ibu silakan nanti literasi lebih lengkapnya di sana ya Bapak Ibu. Apa aja sih sebenarnya fitur yang terbaru? Nah, fitur terbaru itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama itu, ini dia, dengan menyatukan kekuatan produktivitas, ya. Nah, dengan kreativitas. Nah, Bapak Ibu produktif, Bapak Ibu juga kan kreatif seperti itu. Nah, nih, antara lain ada namanya All-in-One Visual Suite. Jadi Bapak Ibu dalam satu bisa presentasi, bisa dokumen, Bapak Ibu bisa tandem, bisa kolaborasi dengan banyak fitur aplikasi. Apa saja itu nanti di materi hari ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jaringan ya Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu baca literasi ya Bapak Ibu. Jadi apa saja yang dia kolaborasi itu nanti ada video, Canvas Sheet, kemudian ada presentasi dan seterusnya seperti itu. Jadi ini cocok untuk semua guru dan siswa, UMKM dan pebisnis, konten kreator dan freelancer. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Satu ruang, format apapun, kolaborasi yang mudah. Jadi bisa dalam satu ruang itu saya kolaborasi dengan teman saya, Bapak Ibu dengan misalnya MGMP Bapak Ibu, KKG, dan seterusnya. Nah ini dia Bapak Ibu. Nih banyak ya kolaborasinya seperti itu. Silakan nanti manfaatkan dengan maksimal atau optimal. Oke, ini saya lewatkan ya Bapak Ibu. Nanti kita praktik baik. Yang kedua itu adalah namanya Canvas Sheet. Nah, jadi kalau doc itu sudah beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu, tahun tahun lalu seperti itu ya. Nah, sekarang Sheet ternyata sudah bergabung di Canva dan ini lebih kalau Bapak Ibu manfaatkan seperti apa namanya tracker tugas peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Jadi nanti buat tabelnya nama, kelas, kemudian link karyanya, kemudian gambar karyanya, nilainya, rubriknya, seperti itu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu kasih misalnya reward, sertifikat, kalau mereka sudah menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, itu bisa dijadikan tracker atau pelacak tugas di kelas pembelajaran Bapak Ibu dengan menggunakan Canva Sheet seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga itu ini sampai 50 set ya Bapak Ibu. Nah, makanya saya lewatkan. Nih, tadi saya bilang campaign tracker. Seperti ini ya Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah namanya Canva Code. Sebentar ya. Sudah ada yang pernah dengar Canva Code?
atau sudah praktik baik? Yang sudah silakan boleh ketikkan angka 1 di kolom chat. Kalau sudah, yang belum, Canva Code belum, iya. Yang belum nomor 2 misalnya. Nanti kita belajar ya. Oke, yang belum punya akun belajar ya nanti ya. Ini dia Canva dan AI. Ini dia Bapak Ibu ya. Ya, jaringan saya nih mulai kredit. Kembali lagi dia bentar ya. Canva tadi ya Bapak Ibu. Ada formulir. Seperti itu. Ini dia. Bisa video. Seperti itu ya Bapak Ibu. Canva Code. Coding ya Bapak Ibu. Kalau kebayang coding tuh apa perasaan Bapak Ibu? Boleh tuliskan di kolom chat. Apalagi sekarang ya, nanti di kurikulum di tahun ajaran baru itu ada KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Bapak Ibu, pasti pertama kali mendengar kata code, Bapak Ibu langsung pusing ya Bapak Ibu ya. Nanti sama-sama kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Seperti ini Canva Code. Nah, ini dia Canva Code, Canva dan AI. Jadi bestie dia Bapak Ibu. Yang dulunya split akhirnya bergabung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berpisah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi hanya dengan membuat from yang bagus, Bapak Ibu nanti tidak perlu belajar atau kursus tadi les pemrograman dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau bisa mendescribe promnya, teksnya dengan bagus, maka akan menghasilkan juga apa namanya sebuah web atau aplikasi juga yang bagus seperti itu. Nanti kita coba ya Bapak Ibu di hari keempat. Jadi nggak usah takut. Ini Bapak Ibu bisa buat game, bisa buat materi, kemudian bisa buat MPI Bapak Ibu ya, gitu. Yang terakhir adalah foto editor. Nah, foto editor ini Bapak Ibu nggak perlu susah-susah lagi. Misalnya mengedit-ngeditnya, ada trik-triknya di foto editor, sehingga gambarnya juga menjadi lebih cantik seperti itu. Inilah beberapa fitur terbaru yang launching di bulan Mei ya Bapak Ibu, tanggal 10 di Los Angeles waktu itu. Baik, selanjutnya kita akan ke LKPD digital. Oke, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Akses teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Penggunaan Canva sebagai platform desain grafis bisa meningkatkan pembelajaran. Jadi ini diawali ketika kita pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu, yang dulunya pembelajaran tatap muka, tiba-tiba kita dipaksa untuk maju beberapa langkah bagaimana mempelajari teknologi yang kita tidak sangka-sangka akan terjadi di negara kita ya Bapak Ibu atau di kelas-kelas pembelajaran kita. Yang dulunya kita kudet, kurang update, akhirnya kita menjadi update dan akhirnya menjadi guru yang meletek. Apa itu meletek? Melek teknologi. Yang dulunya mungkin nggak bisa membuat ruang kelas virtual, yang hanya biasa tatap muka di kelas, akhirnya Bapak Ibu bisa dan menjadi guru yang terampil sehingga bisa memodifikasi kelas-kelas pembelajaran Ibu, baik secara hybrid maupun blended learning. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena keadaan yang memaksa kita. Nah, apa bedanya LKPD dan LKPD digital? Bagaimana sih cara merancang LKPD digital yang kreatif, inovatif dengan Canva? Kita akan pelajari. LKPD adalah menjadi sebuah sarana membantu dan mempermudah kegiatan belajar dan mengajar agar terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik. Seperti itu Bapak Ibu ya.
LKPD adalah lembaran yang berisikan pedoman bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan yang terprogram. Lembaran ini berisi petunjuk, tuntunan pertanyaan, dan pengertian agar siswa dapat memperluas serta memperdalam pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. Terkadang Bapak Ibu kita menyampaikan materi dengan model metode ceramah. Mungkin anak-anak ada yang jenuh, ya, sedang kita harus menciptakan pembelajaran kalau yang sekarang bermakna ya Bapak Ibu atau enjoy for learning, pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana sih anak dengan belajar bisa memahami materi yang kita sampaikan sehingga tujuan pembelajaran itu tersampai. Banyak sih Bapak Ibu cara-cara, metode atau strategi yang bisa kita gunakan. Salah satunya bisa menggunakan LKPD berbasis digital atau teknologi. Nah, LKPD digital itu adalah jenis lembar kerja yang dibuat dan dikembangkan dan dijalankan dengan bantuan sistem komputer dan dukungan internet teknologi, Bapak Ibu. Jadi kita memanfaatkan teknologi seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan apa teknologi yang kita manfaatkan pada hari ini itu dengan Canva. Nah, pendekatan isi LKPD digital adalah terletak pada konsep materi yang akan disampaikan, bukan pada banyaknya soal. Tampilan LKPD digital juga lebih menarik karena bisa disisipkan video, audio, dan animasi, serta interaktif. Interaktif itu Bapak Ibu artinya dua arah ya Bapak Ibu ya, peserta didik dan pendidik seperti itu. Jadi mereka bisa menggunakannya. Pemanfaatannya di era digital ini sangat membantu bagi pendidik dan juga peserta didik karena keberadaan LKPD ini mampu menunjang proses belajar mengajar secara blended learning. Jadi Bapak Ibu misalnya aja di satu hari itu materi Bapak Ibu tidak tersampaikan dan LKPD ini bisa menjadi penyambung atau materi belajar anak-anak di rumah. Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah saya, Bapak Ibu, sejak pandemi itu tetap menggunakan Telegram sebagai penyampaian. Apabila ada guru tidak masuk, jadi mereka menyampaikan materi di situ. Yang awalnya kami menggunakan Classroom, tapi sampai sekarang untuk antara kelas tatap muka, ya Bapak Ibu, kemudian kami menggunakan Telegram sebagai kelas yang virtualnya. Cara membuatnya LKPD digital ini Bapak Ibu juga relatif mudah karena banyak aplikasi yang bisa membantu tenaga pendidik untuk membuat lembar kerja secara cepat dan mudah. Antara lain menggunakan Canva. Jadi banyak aplikasi lain Bapak Ibu. Mungkin ada Live Worksheet, ada Wizardme, ya Bapak Ibu, apalagi itu ya. Banyak tuh aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan dengan memanfaatkan teknologi. Seperti itu. Nah, manfaatnya yang pertama itu mempermudah pemahaman. Jadi panduan yang disajikan itu dalam LKPD mempermudah peserta didik memahami materi pelajaran. Karena LKPD yang sesuai pakemnya ya Bapak Ibu tetap ada materi di dalamnya seperti itu. Kemudian meningkatkan kemandirian melalui pengertian LKPD membantu peserta didik meningkatkan kemandirian belajar serta kemampuan problem solving atau mencari pemecahan dari apa yang akan kita sajikan di LKPD. Mengukur pemahaman, LKPD digunakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah dipelajari. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Meningkatkan kreativitas. LKPD yang dirancang dengan berbagai aktivitas yang menantang akan memicu kreativitas, meningkatkan minat belajar, serta memperkaya pengalaman pembelajaran peserta didik. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu dalam mendesain LKPD ini tidak hanya fokus misalnya membuat soal seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa kolaborasi dengan banyak software atau dengan memodifikasi LKPD-nya sehingga menjadi tadi peserta didik mengerjakannya aktif dan interaktif. Jadi memang harus gurunya memunculkan kreativitas dalam diri bagaimana sih supaya pembelajaran itu tidak membosankan di kelas. Jadi anak-anak akan apa namanya senang ketika kita masuk, oh nanti masuk ibu ini kita akan belajar dengan sesuatu yang menggembirakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam membuat komponen LKPD digital, yang pertama itu ada sampul, tetap ya Bapak Ibu. Presentasi juga kita harus membuat sampul. Apalagi ya, dokumen juga kita harus ada sampulnya gitu. Kemudian ada petunjuk penggunaan, ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi. Materi itu bisa teks,
Nah, presentasi ya Bapak Ibu, kemudian ada gambar, ada audio, bisa video. Kemudian di dalamnya evaluasi. Kalau mau lebih lengkapnya bisa daftar pustaka, refleksi, dan seterusnya. Dan ini tergantung sesuai kebutuhan Bapak Ibu dan kreativitas. Karena kalau mendesain itu Bapak Ibu, kalau ketika kita mendengar kata desain itu kita harus menunjukkan ide atau kreativitas dalam ini kita bagian kognitif kita ini untuk kita curahkan gitu seperti itu Bapak Ibu. Aplikasi apa yang akan digunakan? Yang pertama itu Canva, yang kedua ada Activities Maker, kemudian ada Dogfly seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, let's practice well. Mari kita praktik baik. Ini langsung praktik atau ada tanya jawab dulu Pak Muklis? Praktik aja, Bun. Langsung praktik. Oke, Iya, nanti sekalian sebentar tanya jawabnya. Ibu ya. Baik, Bapak Ibu yang punya dua device bisa langsung praktik benar yang ikut ya. Oke, Bapak Ibu nampak ya tampilan saya ya. Nah, ketika Tampak, Bun. Bapak Ibu yang punya akun belajar ID, silakan ya Bapak Ibu kalau praktik langsung di Canva yang for Education dengan akun belajar ID ya Bapak Ibu. Tandanya itu nanti scroll di bagian sini di bar sebelah kiri itu ada nanti nama ya Bapak Ibu kayak tadi saya nampakkan itu ada nama sekolah nanti ada nama Bapak Ibu seperti itu. Bagi peserta nanti, nah hasil dari Google Formulir tadi yang survei, nanti saya buatkan kelas, ya Bapak Ibu, saya masukkan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu nanti bisa praktik baik dengan menggunakan AI Canva. Jadi nggak usah takut ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share setelah kita eh, apa namanya belajar malam ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Jangan sakit gara-gara ini ya Bapak Ibu. Oke, nah ini tampilan beranda Canva-nya Bapak Ibu. Tandanya kita sudah punya AI Canva itu di sini Bapak Ibu. Dan ada di sebelah nih, bar sebelah kiri. Jadi bintang-bintang itu Bapak Ibu, nah seperti ini kursor saya yang kayak bintang-bintang itu tandanya artificial intelligence seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini ada buat, ini tampilan terbaru Canva. Jadi kalau desain yang sudah Bapak Ibu kerjakan nanti nampak di sini Bapak Ibu nih, panjang scrollnya ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita membuat mendesain LKPD-nya? Yang pertama itu Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu di sini di template diketikkan di sini atau Bapak Ibu dari kolom buat. Ya, jadi ada dua pilihan di sini atau di sini. Saya pilih yang dari sini aja ya Bapak Ibu ya. Kita ketikkan lembar kerja. Nah, seperti ini. Ya, ada lembar kerja peserta didik, anak TK, PAUD, dan seterusnya. Nah, saya pilih ini enter. Nah, Bapak Ibu akan muncul banyak nih template-template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, Bapak Ibu, saya pilih yang buat lembar kerja yang vertikal kosong. Ya, malam hari ini kita praktik baiknya memanfaatkan template yang ada dulu ya Bapak Ibu, karena kalau untuk mendesain dari lembar kerja yang kosong ini atau blank worksheet ini akan memakan waktu yang panjang ya Bapak Ibu. Nah, ini kosong Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan ke bar sebelah kiri pandangan matanya. Di sini ada desain. Kalau desain itu Bapak Ibu, nah muncul ya ini. Ini template premium yang gambar mahkota atau tiara ini, kalau akun yang biasa, Bapak Ibu nggak bisa gunakan. Tapi dengan Canva for ID, for Education, nah kita bisa. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat semua. Ya kan? Nah, ini bisa kita gunakan atau kita modifikasi sesuai yang kita inginkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita pilih-pilih. Yang pertama tadi apa? Kita harus buat sampul. Ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Nah, ini ada 4 halaman ya Bapak Ibu.
Saya biasanya kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung boleh terapkan seluruh halaman nanti akan muncul di kanvasnya itu 4. Ya seperti itu Bapak Ibu. Saya pilih satu dulu seperti ini. Nah, di sampul itu biasanya Bapak Ibu ada materinya apa, kemudian di jenjang Bapak Ibu mengampu di jenjang berapa atau kelasnya, fasenya, mata pelajarannya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya ini sudah lembar kerja peserta didik, ini saya buat materinya di sini diferensiasi sosial budaya. Nah, Bapak Ibu ya, baru di sini saya buat, ini saya buat Bapak Ibu sosiologi, baru di bawahnya kelas 10 fase E. Jadi ini bisa kita tarik ya Bapak Ibu kalau dia hurufnya tiba-tiba bawah. Nah, untuk yang pemula mungkin bisa di bagian ubah ukuran, sorry, di bagian file pengaturan, Bapak Ibu silakan kalau mau menampilkan penggaris dan patokan. Nah, seperti ini muncul di atas. Ya, kalau misalnya tampilannya mau cantik seperti itu eye catching ya Bapak Ibu. Nah, boleh seperti ini. Oke, kalau tidak diperlukan, kalau yang udah terampil ini penggarisnya nggak perlu, Bapak Ibu. Oke, ini saya undo aja. Saya hapus aja Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau misalnya tampilannya ini kecil banget Bu Mona. Nah, ini di bagian bawah Bapak Ibu ada persen. Tinggal ditarik aja atau diklik persennya mau berapa besar supaya pandangan matanya nampak seperti itu. Nah, saya nggak mau membuat ini Bapak Ibu. Saya mau buat misalnya nama, tidak nama kelompok, atau mungkin LKPD-nya mau untuk apa namanya individu. Nah, seperti itu. Oke, ini dihapus ya Bapak Ibu. Jadi kita dengan template yang ada kita bisa modifikasi. Saya mau buat di sini kelas Bapak Ibu. Nah, ini kita klik, ini ada Magic Write atau tulisan ajaib. Ini ada komentar kalau kita kolaborasi. Ini ada digembok supaya aset atau elemennya nggak lari. Ya, nggak lari dari kenyataan ya Bapak Ibu. Jadi dia tetap stay di situ. Ini duplikat. Nah, ini hapus. Ya, titik tiganya di sini ada beberapa fitur. Nah, ini nanti ini bisa kita manfaatkan. Oke, nama ini mau saya buat kelas. Jadi saya duplikatkan. Saya taruh ke bawah. Saya ganti dengan kelas. Kemudian titiknya ini saya duplikatkan. Tinggal main duplikat-duplikat aja kita Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, ini sampulnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita mau buat apa tadi Bapak Ibu? Kita mau buat petunjuknya. Nah, kita harus membuat petunjuknya. Kadang dibuat petunjuk aja anak-anak kulit ya Bapak Ibu kurang literasi. Kita harus buat ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini tadi halaman 2, kita scroll ke bawah tambah halaman. Ya Bapak Ibu, kita tambahkan ini. Kemudian kita buat di sini ya petunjuk penggunaan LKPD. Kemudian ini kita tarik Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah takut ya. Ini kita tarik seperti ini. Nah, Bu, ininya ditarik. Cuman latar belakangnya yang hijau dia nggak ini. Kita tarik juga Bapak Ibu, nggak usah takut. Tarik aja. Nah, kemudian kita naikkan ini ke atas. Itu dia. Nah, ini kan nggak perlu nih Bapak Ibu.
Nih, kita hapus aja. Bisa ngapusnya itu dengan di blok ini. Kalau pakai laptop, di keyboardnya Shift. Kemudian, karena saya pengguna mouse ya Bapak Ibu, diklik kiri. Ini dihapus aja. Diblok dulu dia, baru delete. Nah, kan hilang Bapak Ibu. Lagi, nah nih. Terus, baru kita buat petunjuknya. Ini ada saya sudah buat ya Bapak Ibu. Nanti contohnya saya share, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita turunkan. Ini karena hurufnya kecil, kita besarkan bisa. Kita coba dulu 18. Baru kita buat Bapak Ibu di sini. Misalnya 1. Ini Bapak Ibu berdoa saat yang kedua, literasi APD. Literatur. Jadi petunjuk penggunaan ini apa namanya? Kreativitas Bapak Ibu, ya. Boleh seperti ini nanti, boleh Bapak Ibu mungkin ada ide yang lain, boleh bebas keramas. Ya Bapak Ibu, mengerjakan asesmen formatif ini Bapak Ibu, asesmen pada saat pembelajaran ya Bapak Ibu, apa namanya? Untuk melihat sampai mana sih pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah kita sampaikan seperti itu. Mungkin ada refleksi, kalau misalnya ada anak-anak, lebih banyak anak-anak yang tidak paham dengan materi kita, mungkin strategi kita yang perlu kita perbaiki atau yang lainnya seperti itu. Jadi refleksi itu sebenarnya Bapak Ibu harus dilakukan oleh pendidik atau guru kita di sini untuk apa? Untuk kita juga refleksi terhadap eh, apa yang metode strategi yang kita gunakan ketika mengajar di kelas. Jadi bukan hanya peserta didik aja ya Bapak Ibu, jadi kita juga harus melakukan refleksi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bukan mau mencari kelemahan kita, tapi kita mau menciptakan nanti kelas-kelas pembelajaran yang lebih eh, apa namanya lebih hidup, menyenangkan, bermakna ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran itu sampai ke peserta didik. Sulit dipahami. Oke, baru di sini periksa kembali jawaban Ananda pada asesmen. Saya suka menggunakan Ananda, Bapak Ibu. Kayaknya lebih deket gitu dengan anak-anak. Oke, ini Bapak Ibu ya. Kalau ini kayaknya space-nya masih banyak yang kosong, ini bisa jarak barisnya. Ini perhatiin ya Bapak Ibunya. Nah, bisa kita buat jarak lagi. Jadi tidak pandangan matanya. Tahu hurufnya bisa kita besarkan, misalnya seperti ini. Nah, atau ini tadi rata kirinya bisa kita buat seperti ini. Nah, ini jadi ini petunjuknya Bapak Ibu. Habis petunjuk Bapak Ibu, kita mau buat tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya, misalnya saya mau buat di sini ya, tujuan pembelajaran. Atau duplikatkan halaman yang kedua tadi juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Seperti itu. Ini Bapak Ibu ya.
Oh, ini harus memang memerlukan ketelitian ya Bapak Ibu. Ini nggak perlu. Ini hapus, hapus tabel. Jadi hilang semua. Kalau sebenarnya Bapak Ibu bisa diginiin, cuman nanti garisnya hilang. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kalau yang ada seperti ini dia harus lebih hati-hati ya Bapak Ibu. Eh, Oke, kita mau buat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya eh, diserahkan nanti kepada Bapak Ibu untuk praktik baiknya. Paling tidak ada dua, nggak mungkin satu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini kita duplikatkan aja, kemudian kita pindahkan ke sini seperti ini. Kemudian kita buat tujuan pembelajarannya nomor satu, peserta didik diharapkan mampu, misalnya titik dua, satu misalnya menjelaskan definisi diferensiasi sosial. Seperti itu Bapak Ibu. Baru nomor dua, mendeskripsikan karakteristik diferensiasi sosial. Itu Bapak Ibu. Baru yang ketiga, mendeskripsikan juga ya ciri mendasari baru yang terakhir mengidentifikasi lima wujud diferensiasi sosial di masyarakat. Seperti ini tujuannya Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah selesai, lalu kita buat apa tadi Bapak Ibu komponen yang selanjutnya yaitu materi. Nah, ini kita duplikatkan aja. Ini bisa kita ganti Bapak Ibu elemennya itu. Misalnya kita mau buat materi itu gambarnya buku. Pilih ke elemen yang di bar sebelah kiri Bapak Ibu. Pilih buku. Mau buku sosiologi langsung, buku apa, boleh. Kemudian kita pilih grafis. Ya Bapak Ibu. Atau pilih buku 3D. Nah, seperti ini Bu, Bapak Ibu. Gambarnya lebih eye-catching lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Misalnya saya pilih ini. Nah, ini kan besar ya Bapak Ibu, kita kecilkan aja, nggak usah takut. Selagi dia masih di elemennya itu ada titik. Ya. Bapak Ibu kalau mau mengecilkannya itu yang dari sebelah kanan bawah ya Bapak Ibu. Itu untuk mengecilkannya seperti ini. Kita buat gini. Ya. Tujuan tadi, habis tujuan, baru kita buat di sini materi pembelajaran. Kita ganti aja nih tujuannya, materi. Materi pembelajaran. Nah, saya mau ganti Bapak Ibu. Ya, tunggu, kok dihapus. Nah, saya mau buat di sini, silakan Ananda literasi materi diferensiasi sosial
dengan klik ikon buku berikut ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kita buat tanda panah ke bawah. Nah, ini mau saya pindahkan ke bawah Bapak Ibu. Ini bisa kita besarkan. Kita tengah, tandanya tengah Bapak Ibu. Kalau kita drag, kita tahan ini Bapak Ibu ada garis putus-putus. Ya Bapak Ibu. Nah, itu tandanya. Ini kita besarkan aja. Saya mau ini Bapak Ibu eh, dia ngeling ke presentasi saya. Caranya Bapak Ibu diklik gambar ini. Kemudian di sini kan ada titik tiga nih lainnya, more. Kita klik, kemudian kita scroll ke bawah sampailah pada nih dia Bapak Ibu, tautan atau link. Saya klik, kemudian saya cari di sini. Di sini nggak ada. Dia harus dibuka dulu ya Bapak Ibu. Ntar ya, saya buka dari saya. Presentasinya ya Bapak Ibu. Cari di sini desain Anda, misalnya diferensiasi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ada banyak dokumen materinya, Bapak Ibu nggak usah lagi buat. Nah ini Bapak Ibu nih. Ya, ini saya klik 2 kali. Nah, saya mau nanti dia ngelink ke sini Bapak Ibu. Ya, caranya. Nah, kita buka ya Bapak Ibu. Ini klik tadi titik tiga, ya. Kemudian tautan. Mudah-mudahan tampil nah ini deh Bapak Ibu. Presentasi diferensiasi sosial budaya. Saya klik, akan muncul. Kemudian ini selesai. Saya kemudian mau buat materi tambahannya Bapak Ibu pakai YouTube. Dan saya ganti di sini silakan Ananda simak. Ya, Bapak Ibu, simak video pembelajaran dengan klik ikon YouTube. Ini kita ganti Bapak Ibu. Caranya gimana? Kembali lagi ke elemen. Ya Bapak Ibu, ini elemen. Kita cari YouTube. Ini icon YouTube. Misalnya pilih grafis ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu mau pilih icon yang mana. Bebas. Ya, ini tergantung rasa estetika Bapak Ibu. Nah, saya mau di sini mau cari apa namanya? Sesuai dengan materinya seperti itu Bapak Ibu ya. Saya buka tab. Lalu kita cari YouTube ya Bapak Ibu. Lalu di sini kita cari ini dia diferensiasi sosial budaya. Pak Ibu lihat kadang ada banyak teman-teman sejawat kita yang sudah mengupload materi-materi pembelajaran tapi mungkin masih menggunakan K13 atau yang mungkin tidak sesuai dengan materi kita. Jadi memang harus kita lihat betul-betul yang mana yang pas sesuai dengan materi kita. Jadi saya ambil yang ini Bapak Ibu. Saya ambil.
Kemudian saya klik kanan, kemudian salin URL video. Kemudian kita kembali ke LKPD kita, titik tiga, kemudian tautan lagi Bapak Ibu, kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian selesai. Seperti itu. Dari Bapak Ibu. Nah, kalau ini udah selesai, materinya udah selesai. Nah, kita mau buat apa namanya? Tadi asesmen formatifnya. Ya, Bapak Ibu, kita tambah lagi di sini. Desainnya kita klik. Oke. Tambah ini Bapak Ibu duplikat. Kan halaman. Kemudian kita masuk kepada petunjuk menggunakan asesmen ya. Kita buat petunjuknya. Di sini kita buat Bapak Ibu petunjuk asesmen formatif. Ini kita tarik lagi ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya, kita pindahkan. Baru kita buat Bapak Ibu ini hapus, tidak perlu. Kita masuk ambil lagi tadi yang ini. Kita copy, kita salin ke sini. Baru kita buat. Berdoa saat mulai, misalnya mengerjakan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Dengan banyak berdoa, mudah-mudahan lancar jaya mengerjakannya ya kan Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Kemudian istilah identitas Ananda pada lembar ya Bapak Ibu. Ada lembar LKPD ini. Nah, seperti itu. Baru yang ketiga, asesmen. Kita kasih tahu Bapak Ibu, asesmen ini ada berapa butir soal. Karena kita mau menggunakan sebuah web, Bapak Ibu, asesmen formatif terdiri dari 5 butir soal. Tapi ini bentuk 5 butir soalnya ini Bapak Ibu beragam ya, ada isian singkat, ada pilihan ganda, ada drop down memilih ya Bapak Ibu, kemudian ada kotak centang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita nggak buat bentuk asesmennya. Biasa kita kan buat ya bentuk asesmennya adalah pilihan ganda gitu ya Bapak Ibu. Baru menggunakan ini ya Bapak Ibu, menggunakan gawai atau gadget tadi Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita gini aja. Terus kemudian tanyakan mengenai butir soal. Kita tambahkan sini Bapak Ibu. Kemudian bisa kembali jawaban pada asesmen formatif. Udah ini Bapak Ibu ya. Nah, gimana kita membuatnya? Ini Bapak Ibu, kita duplikatkan lagi. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ini. Nah, ini logonya saya mau ganti Bapak Ibu. Logo yang seperti anak mencari itu saya mau ganti di sini pakai elemen tanda tanya. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu boleh mau seperti tadi ada mencari atau gambar seperti otak gitu ya Bapak Ibu yang berpikir atau lampu seperti itu. Nah, misalnya ini kita pilih ini banyak ya Bapak Ibu. Mau pilih yang mana seperti itu.
Misalnya, saya pilih yang ini. Nah, ini ada nih. Dikasih Bapak Ibu rekomendasi ajaib yang lain. Ya Bapak Ibu, yang bikin pusing ya Bapak Ibu. Nah, saya pakai yang ini aja. Rekomendasinya nggak usah. Nah, ini saya hapus. Bapak Ibu. Nah, ini kita kecilkan. Bapak Ibu. Seperti ini. Baru kita pindahkan. Ini Bapak Ibu. Nah, saya mau buat soal yang pertama itu namanya text field. Text field itu isian singkat. Jadi kita buat text field. Ini Bapak Ibu, ini saya pinggirkan. Kemudian ini karena nanti nggak perlu panjang, ini saya kecilkan lagi. Ini hurufnya Bapak Ibu bisa kita kasih efek. Ini efek, misalnya seperti ini. Atau ini timbul ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nampak ya Bapak Ibu ya, timbul dia. Text field ya Bapak Ibu. Nah, saya mau buat soalnya Bapak Ibu. Soalnya itu, ini saya ada 5 soal ya Bapak Ibu. Soalnya nggak usah dikasih nomor ya Bapak Ibu. Kita buat di sini. Diferensiasi sosial adalah pembedaan secara. Nah, ini kan hurufnya besar ya Bapak Ibu. Kita mau buat 5 soal, takutnya nggak cukup. Kita kecilkan aja. Kemudian jaraknya kita dekatkan, jarak barisnya. Misalnya 1,4 aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat Bapak Ibu untuk nanti di webnya Docfly yang supaya nanti bisa mengerjakannya secara offline. Ini kita duplikatkan aja. Nanti anak-anak menjawab di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nih, ini bisa kita kemudian kita geser supaya nanti pengaturannya gampang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dia ya. Ini soal nomor 1. Baru kita ini di sip karena saya pengguna mouse Bapak Ibu ya dikelompokkan seperti itu. Kita duplikatkan seperti ini. Saya mau buat soal yang kedua nanti namanya check box. Ini kita duplikatkan soalnya. Duplikat-duplikat aja Bapak Ibu. Kita dekatkan. Baru soalnya kita buat ini contoh diferensiasi karena perbedaan ciri-ciri fisik yaitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, duplikatkan lagi nih Bapak Ibu. Ya, kita naikkan dulu nanti takutnya nggak cukup.
Ini kita duplikatkan. Seperti ini Bapak Ibu. Ini warna apa merah ya? Merahnya kita lihat dulu. Saya mau mengganti untuk menjawabnya dengan beda warna boxnya. Misalnya saya mau buat merahnya. Ini dia Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu karena dia checkbox, ini kita kecilkan. Nah, kita mau buat sebanyak 4 pilihannya. Kita duplikatkan ini. Kita buat di sini warna, kita enter kulit. Seperti ini ya. Ini kita naikkan. Tengok dulu jaraknya, 1,4 nggak apa-apa. Kita buat tengah, nah, seperti ini. Baru ini kita duplikatkan Bapak Ibu. Tambah 3 lagi. Satu. Nah, baru dua, tiga. Nah, ini jadi gini. Tapi ini kita ganti Bapak Ibu option jawabannya. Misalnya ini bahasa. Ini saya kecilkan hurufnya jadi 14. Sini juga 14. Baru di sini 14 juga. Jadi kita harus konsisten Bapak Ibu. Baru di sini bentuk rambut. Nah, baru di sini berat badan. Nah, kita ganti ukuran hurufnya. Nah, Bagus, Steve. ya, Katanya agak lambat sedikit. kenapa Pak? Ada beberapa chat tuh, Bun, katanya agak cepat, terlalu cepat, agak Terlalu cepat. slow-slow sedikit. Ada yang ikuti cuma ketinggalan, Bun. Oke, counter iya. Oke, ini bisa lanjut apa ulang? Lanjut aja ya. Lanjut, lanjut. Karena ini kan ada rekamannya, Bapak Ibu. Iya, iya. Besok kami share rekamannya. Oke, ini pelan-pelan ya. Kemudian kita mau buat soal yang ketiga. Bapak Ibu silakan setiap yang bagian ini diduplikatkan aja. Caranya tadi shift. Kemudian shift yang kedua shift gini. Muncul seperti ini baru diduplikatkan gitu. Nanti tinggal ganti apa namanya teksnya aja di dalam. Baru kita mau buat ini namanya drop down. Drop down. Nah, seperti ini. Kita ini lagi Bapak Ibu. Nih, kita duplikatkan setiap soalnya itu. Karena kita mau mengganti soal yang drop down. Bapak Ibu. Nah, apa soal drop down? Misalnya ini orang Asia, orang asli Amerika, dan Eskimo, termasuk ras. Nah, kita hanya perlu, ini saya ganti dulu ya Bapak Ibu, kita harus yang setiap jawaban, boxnya kita ganti warnanya. Nah, seperti itu untuk membedakan antara box yang soal sama untuk jawaban. Nah, misalnya kita mau ini, kita duplikatkan aja yang bagian ini. Duplikatkan, kemudian kita pindahkan ke bawah. Seperti ini. Cuman ini agak dilebarkan. Lebarkan segini aja.
Nah, selesai 3 soal ya Bapak Ibu. Kita masuk soal yang keempat. Sama kayak tadi. Ya, diduplikatkan. Bawa. Kita mau buat soal namanya list. Seperti ini. Apa soalnya? Kita duplikatkan. Yang kita buat diferensiasi profesi berdasarkan pada sifat manusia, yaitu, nah sama, kita mau buat kunci jawabannya pakai yang ini. Untuk nanti di webnya Docfly. Ya Bapak Ibu, seperti ini. Udah 4 soal. Nah, soal yang terakhir. Soal terakhir ini Bapak Ibu soal pilihan ganda. Namanya kalau di Docfly itu eh, radio field. Nah, ya ini duplikatkan di sini. Kita ganti di sini radio field. Nah, seperti ini. Jawabannya bagaimana? Jawabannya itu mengambil yang di checkbox. Jadi Bapak Ibu tinggal ini, nah, di-shift-kan berturut-turut. Nah, tinggal gini aja. Sampai Bapak Ibu. Nah, kemudian duplikatkan, dibawa ke bawah. Ulang ya Bapak Ibu. Dia kalau sudah terlepas, nanti jadi ambiar. Jadi harus fokus. Nah, boleh dikelompokkan, boleh. Kalau dia takut terlepas. Seperti ini. Bapak Ibu. Hmm. Kita mau, oke Bapak Ibu, soalnya belum. Kita ini lagi. Saking semangatnya ya, sampai lupa soalnya. Kita bawa ke bawah. Nah, ini kita duplikatkan. Ya, diferensiasi berdasarkan agama dalam suatu kelompok sosial disebut, nah, disebut apa? Bapak Ibu, karena ini dia dekat sama ini, nah kita turunkan lagi ke bawah Bapak Ibu. Nih, ya, seperti ini. Pelan-pelan aja Bapak Ibu ngerjainnya. Ya, kalau yang belum terampil memang harus pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nih, udah siap nih Bapak Ibu. Nah, kalau ini udah siap, ya Bapak Ibu, kita mau membuat ini ke tadi webnya Docfly. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu jangan lupa diganti judulnya. Saya kita buat LKPD, sosiologi, ya, diferensiasi, siasi, so, sosial budaya. Ini kita unduh dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Ada berapa halaman nih? Satu. Oh, Bapak Ibu. Nah, di bagian nama ini kita ganti titik-titiknya menjadi tadi kotaknya Bapak Ibu. Box yang seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kita duplikatkan. Lalu kita bawa ke atas. Sini Bapak Ibu. Ini.
Ini agak turunkan ya Bapak Ibu. Ini kita duplikatkan lagi. Ini supaya tampilannya bagus, kita rapikan dulu Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ini ya udah siap ya Bapak Ibu. Kalau sudah siap, kita bagikan. Kalau sebelum dibagikan Bapak Ibu kita cek lagi, cek dan recheck, mana tahu ada yang kurang ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau sudah oke, nah, ada yang kurang Bapak Ibu. Apa ini? Ini belum diganti. Ya Bapak Ibu, ini kita ganti kunci jawabannya sekte. Di sini klan, baru di sini umat, baru di sini etnis. Nah, baru kita bawa ini Bapak Ibu kita rapikan. Hampir aja ya. Oke, kalau sudah oke, baru kita bagikan. Bagikannya Bapak Ibu ini unduh, pilih aja PDF standar. Karena kalau kita pilih cetak PDF Bapak Ibu itu dia apa namanya ukurannya besar. Jadi kita pilih aja yang PDF standar. Baru kita unduh. Ini Bapak Ibu ya lagi mengunduh. Nah, ini tergantung jaringan nih Bapak Ibu. Ya, nih lagi berjalan ya Bapak Ibu unduhannya. Nah, di sebelah kanan. Nah, ini ya Bapak Ibu sampai muncul PDF-nya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baru kita lihat di pakai laptop di apa namanya di bagian download. Ini dia Bapak Ibu nih. Kalau kita klik, nah ini dia Bapak Ibu. Nah, udah jadi kan? Itu. Ini dia. Nah, kita nih mau manfaatkan tadi gimana LKPD yang berbasis digital ini bisa dikerjakan anak-anak secara offline. Seperti itu. Oke, kita Hasil kembali lagi. di monitor Bunda. Ya, Oh, halo. Ya ya hasil kenapa download Pak? di belum tampil di apa itu di layar. Iya, nggak apa-apa. Nanti diinikan ya, Pak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini masih nampak tampilan saya Pak Muklis? Ya masih Bang, masih. Masih. Nah, kita tambah tab di sini Bapak Ibu. Kita ketikkan Docfly. Seperti ini Bapak Ibu. Docfly. Kemudian enter. Nah, Docfly ini adalah salah satu editor PDF Bapak Ibu. Selain editor PDF, ternyata dia bisa tadi apa namanya kita kolaborasi dengan Canva sehingga menjadi anak-anak bisa mengerjakan LKPD itu secara offline tanpa memerlukan jaringan internet atau paket data peserta didik kita. Nah ini Bapak Ibu ya free online PDF editor kita klik. Sebentar, salah. Ini Bapak Ibu Docfly free PDF editor ini. Jadi satu hari Bapak Ibu dikasih gratisan 3 kali untuk melakukan download. Drag and drop your file here. Atau klik to upload your file. Kita klik, kemudian kita pilih ke download. Kita pilih Bapak Ibu ini dia. Nah, dia tadi ini ya. Nih.
Kemudian open, karena dia lebih dari 2 MB, jadi kita disuruh sabar. Nah, ini Bapak Ibu, ini dia ya. Nah, ini kita klik. Jadi dia 24 jam itu akan menghapus karena sehari itu dapat 3 kali kredit untuk melakukan download seperti itu Bapak Ibu. Jadi hari-hari habis 3, nggak bisa lagi mau buat yang keempat. Tunggu besok hari seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu untuk yang gratisan ya Bapak Ibu. Atau kalau mau 1 hari itu ada banyak Bapak Ibu pakai akun yang berbeda. Walaupun di sini nggak diminta untuk kita sign up atau membuat akun seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ternyata di jaringan ini udah masuk ya Bapak Ibu, 7 halaman walaupun belum nampak. Ya, kita harus sabar atau kita Ini refresh. yang tampil layar peserta. Ini belum tampil. Kenapa ada peserta yang tampilkan layarnya? Kayaknya ada peserta yang membagikan layar. Oh iya, mohon siapa yang bagi layar nih? Oh iya, iya. Ada tadi yang gantikan ya. Saya Maaf, stop maaf. share dulu. Sudah, Bun. Sudah, Sudah aman, Bu. sudah. Ya, Saya sudah. mau Sudah ulang dari aman. mana nih? Tunggu ya, ini kok nggak ngebaca dia. Jaringan-jaringan. Dari Dogfly-nya, Bu. Dogfly. Diulang, Lanjut aja, Bu. Ulang lanjut. dikit, Bu. Ulang dikit. Tadi ada yang terputus. Dari mana, Bun? Yang PDF tadi, Bu. Yang PDF. Dogfly. Yang Dogfly. Bentar ya. Mohon, tidak ada yang share selain Bunda ya. Tadi ada yang sempat share ya. Oke, kita ulang ya. Ternyata ini nggak tahu Dogfly-nya juga merajuk kayaknya. Oke. Di sini Bapak Ibu ketikkan Dogfly ya di new tab atau browser baru. Kemudian pilih ini free PDF editor yang www.dogfly.com. Bapak Ibu, kita klik. Nah, Bapak Ibu silakan drag and drop your file here atau klik to upload your file. Bu saya lihat ya. Nah, kalau sudah berhasil diupload tampilannya seperti ini. Nampak Bapak Ibu? Iya, Bun. Kita mau mengerjakan yang halaman 1 sama halaman 7. Jadi kita klik halaman satunya, ini udah di sini Bapak Ibu. Nah, kita mau nanti peserta didik ketika mengerjakan di gawai di gadgetnya, dia bisa mengisikan nama sama kelasnya. How? Bagaimana caranya? Tadi Bapak Ibu kan kalau muncul kan dia munculnya gini dulu nih di editor. Bapak Ibu silakan pilih form creator. Nah, di bagian inilah kita mau memanfaatkan tadi halaman 1 dan halaman 7. Nah, untuk nama kita pilih ini namanya text field. Ya, kita klik. Nanti muncul ini ada kotak, box, di Bapak Ibu. Nah, kita cukup gini aja. Sepanjang ini. Atau diatur seperti itu. Baru kelas sama text field. Kemudian kita letakkan di sini. Karena dia sudah membuat yang pertama, panjang kotaknya akan mengikut yang pertama, Bapak Ibu. Halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, 6 abaikan. Karena itu kan dia berisi petunjuk sama materi yang akan diliterasi oleh
peserta didik. Nah, kita mau mengerjakan lanjutannya nih asesmennya. Bagaimana kalau box yang merah-merah ini anak-anak nanti bisa menjawabnya secara offline. Ya. Kemudian kita pilih yang text field. Karena dia text field, ya kita isi di sini text field. Kita klik ini text field. Nah, seperti ini Bunda, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih check box. Check box itu kita cari di sini Bapak Ibu. Cek, ini dia, check box field. Nah, kita klik, kita pilih ke sini. Ini Bapak Ibu tidak bisa di copy paste. Bapak Ibu mungkin kan mager nih. Udah ada kok ini di yang pertama ini, ya kan? Nggak bisa Bapak Ibu. Ini harus satu persatu sampai beribet saya. Cek box lagi, pilih ke sini. Dia. Cek box lagi ke sini. Cek box lagi ke sini. Seperti itu Bapak Ibu. Cara kerjanya. Baru kita pilih drop down. Kita cari di sini drop down field. Kita pilih ke sini. Nah, di drop down ini ada tanda panah Bapak Ibu. Nanti dia drop down. Kalau kita sudah tayangkan nanti dia jadi drop down. Nah, gimana supaya nanti anak-anak bisa melihat drop down ininya di bagian bar sebelah kanan Bapak Ibu nampak kan ada drop down field, ada add choices, ada add. Disinilah Bapak Ibu membuat eh, anak-anak melihat pilihan jawabannya seperti itu. Misalnya di sini saya ketikkan Australoid. Nah, kemudian diklik add. Baru kemudian di sini mongoloid. Baru add lagi. Baru di sini buat Caucasoid. Add lagi. Lalu di terakhir kita buat Negroid. Add lagi. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik ini di sini, nampak dia Bapak Ibu. Nah, ini drop down. Kalau kita pakai Google Formulir kan dia drop down itu kan naik ke atas kan. Nanti ketika kita peserta didik mengerjakannya baru nampak drop down-nya. Oke. Baru list. List ini Bapak Ibu kita pilih ke list field. Ini dia. Kita buat di sini. Geser boxnya, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Sama Bapak Ibu, seperti di drop down. Kita harus membuat pilihan jawabannya untuk anak-anak di list field add choices. Apa saja isinya? Jawabannya misalnya saya buat sini Homo economicus. Nengok kopean saya kan Bapak Ibu. Baru yang kedua Homo misalnya sapien. Misalnya di sini Homo eh nah baru terakhir misalnya ini Homo homini lupus. Ya. Ini artinya manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Nah, bedanya Bapak Ibu di drop down sama di list, kalau di drop down itu hanya yang pertama, tapi kalau di list ini nampak semuanya. Seperti itu. Kalau dia ini agak besar aja boxnya ke bawah ya Bapak Ibu ya, ini bisa nampak semua. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita radio field. Radio field ini pilihan ganda, ini dia. Ini ya, kita klik. Muncul di sini Bapak Ibu, ini choice 1 sama choice 2-nya kita copy, kita pastekan di sini, kita buat choice 3, choice 4, maksudnya itu jawaban 1, 2, 3, dan 4. Alignment-nya gimana? Karena saya buatnya horizontal, kita pilih horizontal, baru oke. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita klik di sini. Nah, secara kasat mata Bapak Ibu pasti kan akan nampak di sini ada dekat-dekat itu bulat-bulat.
Ya, 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu jangan sampai terklik di bagian ini karena itu nanti akan menentukan jawaban. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau mau membesarkannya. Nah, seperti ini. Ini ada ke kanan apa atas bawah ini dia untuk memindah-mindahkan. Kemudian saya pilih ini Bapak Ibu. Saya suka hati-hati di sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Saya suka dari yang paling ujung dulu. Nah, buatnya baru ini. Ya, panahnya itu yang kita bawa Bapak Ibu seperti ini. Baru yang terakhir seperti ini Bapak Ibu. Walaupun ada yang bulat, ada yang nggak bulat ya Bapak Ibu. Maafkan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kita harus selalu namanya apa nama preview atau pratinjak kita lihat lagi udah selesai atau belum ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu silakan pilih ke tombol yang hijau ini yang ada gambar seperti disket. Kita save. Nah, Kunci baru jawaban dipilih, Bu. Baru kita ekspor Bapak Ibu. Kita klik. Nah, kita pilih download. What would you like to do? Kita download. Karena kita mau mengerjakannya. Anak-anak tetap pakai gawai, tapi offline. Tanpa pakai data. Download. Ini dia. Bu You Gusti have itu to tadi tidak perlu pakai kunci jawaban ya? Enggak, enggak. Enggak perlu. Karena kan anak-anak mau mengisinya di situ, Bun. Oh, jadi tidak Off, tidak hasil offline, hasil offline setanya, Bun. tidak Offline ketahuan dia, ya? offline. Hah? Ya, jadi hasil anak anak nggak tahu mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah gitu ya? Nan- nanti setelah dia mengisi pakai gawai secara offline, anak-anak kirim ke kita. Nah, situ nanti kita ininya tahu jawaban anak-anak benar atau tidak. Jadi Oh, koreksinya nanti manual dikirim, Bun, gitu baru ya? kelihatan. Iya benar. Oke, ya kita praktik ya. You have to export credit. Jadi kita hanya punya 2 lagi untuk bisa menggunakan doc file-nya hari ini. Kemudian saya download file. Nah, di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Karena dia banyak filenya, apa namanya? Dia agak lambat. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa aja misalnya LKPD-nya halaman 1 sampai halaman bagian apanya itu ditampilkan di layar boleh. Ketika halaman ini baru Bapak Ibu upload supaya mungkin cara kerjanya sendiri di sini supaya cepat seperti itu ya Bapak ya proses downloadnya seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan aja Bapak Ibu. Ya, dia lagi download. Bun, dalam satu file kita bisa maksimal berapa halaman, Docfly? Nah, itu dia tadi ini 7 aja Bun cara kerjaan ini lambat nih kan. Hmm, Nah, gitu. Saya biasanya memodifnya halaman sampul, kemudian petunjuk itu saya tampilkan aja, Bun. Karena saya kan pakai kelas Telegram. Nah, di situ saya share gitu. Baru nanti yang bagian ininya hanya 1 lembar aja itu yang saya share ke peserta didik gitu. itu maaf, dalam satu ini bisa lebih dari satu soal nggak? Misalnya text field itu saya isi Boleh. Maksudnya gimana? soal, terus radio field 10 soal. Misalnya di radio field ada 10 soal. Boleh. Tapi kan lembarnya kan nanti Jadi pasti banyak. nambah kan, Ya. Bun? Iya, boleh. Iya. Itu ada maksimal, batas maksimalnya berapa? Nggak ada. Nggak ada sih kayaknya. Cuman Cuma dia, lambat aja ya. iya benar. Nggak ini lambat kan mungkin karena tadi di materi kan ada presentasi sama video. Oh iya. Gitu. Kalau gini aja sih enggak sih sebenarnya. Cepet Iya. ini. Oke, thank you. Bisa aja kan kalau guru biologi kan misalnya ditampilkan gambar, ya kan? Nah, tentukan misalnya apa namanya gambar satu, apa namanya, kemudian minta penjelasan boleh. Bapak Ibu menggunakan ini boleh modif. Ini kan yang sederhana.
dia kan. Kalau Bapak Ibu mau peserta didiknya lebih apa namanya eh, mencari jawabannya itu lebih mereka mengeksplor bisa menggunakan ini, tapi itu tadi dimodifikasi seperti itu. Bun, mohon maaf, ini tadi ketinggalan sebentar, ada telepon. Hmm. Dogfly ini tadi diambilkan di ngeklik apanya dulu, Nji? Gimana, Bun? Dogfly ini kita Mm-mm. ngekliknya di bagian mana ini tadi saya nggak mengikuti tadi ada telepon. Oh, ini Bunda tambah apa? New tab. Browser baru di atas ini, baru ketikan Dogfly seperti itu. Oke. Ya, di Sedikit. browser atas itu Bu ya. Di Iya, di tanda tambah ini, Bun. Oke. Tambah, baru ketikan DOCFLI. Oh, oke oke oke. Oke, oke. Makasih, Bun. Sama-sama. Ibu, Ibu Gusti, boleh bertanya? Iya. Izin bertanya. Kalau misalnya saya ingin menarik dari garis signatur fill ya Bu ya. Misalnya, Menarik signature field ini, Bu, tanda tangan. oh, jadi kalau misalnya, jadi dia cuman text fill aja, Text field, paragraph fill, paragraf ini kalau dia yang uraian. layan ya, Panjang, ya. Checkbox itu yang dia jawabannya lebih dari satu. satu. Radio field Radio ini fill pilihan tadi ganda. pilihan ganda, drop Iya, down. drop down ini satu jawaban yang benar, tapi dia kita lihatnya nanti drop down. Kalau list fill, List field ini dia ngelis mana list field. Nah, ini dia seperti ini. jadi nggak ada yang bisa kayak menjodohkan menarik-narik garis itu nggak ada ya Nggak Bu? ada, Ya. nggak. Oh, Hanya karena kan, bisa ini aja. Kalau itu Ibu buat di Canva jodohnya sama live worksheet. oh Ya, iya iya, iya, light live box. worksheet itu jodohnya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, Terima kasih Bu. lihat. Iya, sama-sama. Nah, di sini Bun, udah Bun, ada ya Bapak Ibu. Bun, satu pertanyaan dulu, Bun. Tadi kan Oke. jatahnya tiga ya. Tadi kan jatahnya tiga sehari ya. Hmm, Misalnya udah kelewat gitu kan terhapus. Tapi file yang sudah kita download tadi masih tetap bisa dipakai kan? masih bisa. Oh gitu ya. Cuman Iya. yang di Docfly-nya aja ya Iya, yang. hilang di Dogfly aja. Oke, thank you. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya, ini dia. Hasil downloadnya. Saya buka ya Bapak Ibu. Nampak tampilannya Bapak Ibu? Eh, Ini Bunda, Belum, mungkin Bu. share screen ya. Yang share kelihatan screen. cuma ini. Itu Belum Stop dulu, Dogfly. Bun, ada. baru Oh, stop share share screen. dulu ya, bentar. Iya, Karena dia baru share ganti screen. ini apa namanya? Nah, dia ya. Oh, ini dia. Oke, nampak? Iya, Bun, sudah. Oke, ini dia. Nah, kita mau try ya, tapi kan saya nggak mungkin mau pembuktiannya gitu kan saya nggak mungkin matikan WiFi ya Bapak Ibu. Kalau matikan WiFi saya hilang dari hadapan Bapak Ibu. Iya kan? Jadi Bapak Ibu boleh coba. Ya, ini nama. Ini saya ketikkan di sini. Nih, namanya nih. Kemudian kelasnya 101 misalnya. Nah, saya baca-baca lah Ini kan, ini baca. cocok, Bun, kalau tidak ada internet ya. Aman nih. Iya, nih baca-baca kan, Eh, udah literasi. Nih untuk pembuktiannya ini, nah boleh kita klik. Nah, dia allow. Cuman kalau kekurangannya ini Bapak Ibu, karena dia apa? Dia meminta membuka tab yang lain seperti itu. Bapak Ibu, misalnya ini, nih YouTube-nya ya Bapak Ibu. Oke, nah kita mau mengerjakan asesmennya. Text field, diferensiasi sosial adalah pembedaan individu ke dalam golongan secara, kalau pembelajaran saya mana Pak Suhan ini? Horizontal. Karena dia sederajat. Nah, dia. Checkbox, contoh diferensiasi karena perbedaan ciri fisik. Nah, kita tinggal gini aja, nah jawabannya. Nah, tinggal jawab gini aja. Drop down, drop down. Nah, ini dia tadi Bapak Ibu. Nah, apa jawabannya? Mongoloid. Nah, seperti itu. List. Kalau list langsung nampak jawabannya apa?
Ekonomikus. Nah, seperti itu. Bunda bisa di-share ini ya, supaya teman-teman coba. Oh, boleh, boleh. Baru ini Karena namanya banyak teman yang mau coba. empat. Udah gitu doang. Nah, anak-anak cara mengumpulkannya, mereka tinggal boleh screenshot Bun, Bapak Ibu. Mereka screenshot aja, karena saya udah praktiknya ke anak-anak screenshot aja, bagian ini aja, gitu. Tuh ya, ini terlalu kecil, jadi di screenshot aja. Baru nanti kita punya daftar buku nilai, nah kita lihat mana yang salah, mana yang benar. Oke, saya coba ya, karena ini, tunggu ya Pak Muklis. Atau saya boleh file yang lain ya, karena ini sudah diisi. Ya, Iya, iya. Silakan contohan, Bun. oke. Download. Soalnya sama Bapak Ibu. Tampilannya aja yang beda. Ya. Oh, ini dia, Docfly. Nah, silakan Bapak Ibu sudah saya bagikan di kolom chat. Demikian Bapak Ibu, ini ya untuk Docfly. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kita masih punya waktu 15 menit, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita, jadi Bapak Ibu yang ketinggalan jangan khawatir. Besok pagi kami akan share rekamannya. Nanti Bunda Gusti akan share nih ya contoh itunya, Bun. Tadi yang filenya apa yang membuat itu. Template-nya bisa nggak di-share, Bun? Di contoh template yang di Canva itu. Ini ada pertanyaannya. Yang sudah jadi aja, Pak. Iya, Iya, biar nyoba yang template-nya ya. mengerjakan. Template ya. Maksudnya Ya nanti. yang sudah jadi dibuat, biar kita jadi bisa nyontoh loh, Pak. Bukan mau ngambil Baik, jadinya. baik. Yang tadi ya. Boleh ya Bunda? Yang ya boleh katanya. Nanti kita kreasi lebih lebih ini lagi, insya Allah. Baik, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dicontohkan tadi Bunda Gusti dan Bunda Lisa kan perpaduan antara Canva dengan Dotfly. Jadi bisa saja bisa berkolaborasi Canva dengan Live Worksheet atau yang lainnya Bunda ya. Itu ya Bunda ya. Ya, kalau misalkan mau yang ini kan tadi yang Dotplay ini untuk versi yang karena beberapa Offline. kegiatan kami ada beberapa daerah yang tidak ada internet kan kadang-kadang siswa itu mengeluh tidak ada pulsa, tidak ada internet. Ini ada salah satu solusi kita menggunakan Dotplay. Tapi teman-teman misalkan mau langsung lihat hasilnya dan sebagainya bisa menggunakan seperti Live Worksheet ya Bunda ya. Kalau live workshop dia online Pak Muklis. Kalau Endocline ini memang Iya, offline. Nah, itu dia. iya. Ini dua perbedaan tergantung kebutuhan ya Bunda ya. Iya, benar. Baik. Baik, silakan teman-teman yang ingin raise hand. Kita masih punya waktu 13 menit. Jadi pelan-pelan aja Bu, Bapak Ibu. Nanti kita apa ya? Kita masih punya waktu 3 hari lah. Gitu. Baik, silakan yang ingin bertanya ke Bunda Gusti dan Melisa tentang ini malam ini kan kegiatan kita membahas tentang pembuatan LKPD digital yang offline versi offline Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya lihat bisa dulu kalau share. Ada nggak? Itu koreksi memori ya. Assalamualaikum. Oh iya, Saya silakan bisa Bunda bertanya. Daniyati. Ya, silakan Bunda. Siapa yang bertanya? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bunda Daniyati dulu. Ya, wabarakatuh. silakan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang yang pakai Dogfly kan Bu. Cuman saya penasaran dengan materi dan YouTube-nya tadi, apakah kalau dia offline memang kalau diklik di handphonenya masih bisa terbuka sendiri atau bagaimana ya Bu? Itu aja Bu, terima kasih. Baik, silakan Bunda. Apa tadi, Yang Bu? YouTube tadi yang di Sudah. YouTube. Tadi agak gagal fokus karena nengok apa pertanyaan di kolom chat. Boleh diulang ya, Bun? Ya Bu, tadi kan setelah kita unduh bentuk PDF tadi dari Canva kan Bu, jadi kita apply, kemudian kita edit-edit untuk isian
Bu. Cuman saya penasarannya tadi kita langkahi untuk materinya, Bu. Misalnya materi yang dari buku ataupun dari YouTube. Itu seperti apa tampilannya untuk siswa gitu, Bu? Apakah memang bisa terbuka Ya kalau dengan offline ya, offline ya atau betul. bagaimana ya, Bu? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ditangkap pertanyaannya Bunda? Iya Pak Muklis, sebentar ya. Sabar ya Bapak Ibu, Bunda akan tampilkan. Tadi pertanyaan Bunda, apakah materinya sama itu ya bisa ditampilkan begitu kan? Iya, yang link YouTube, Iya, Bu. link misalkan link apa? Apakah kan kalau offline, Materi. apakah persis ya materi itu bisa Kalau kelihatan ya Bun? offline ya pasti nggak bisa ya, seperti itu kan? Karena kita mau ngambil, maka tadi saya bilang untuk mau apa namanya modifikasi bisa tampilannya kita paparkan, baru Bapak Ibu yang pas di bagian asesmennya atau di bagian LKPD yang memerlukan dogfly itu aja yang Bapak Ibu sharekan ke peserta didik seperti itu. Oh, Karena di saya halamannya saja juga Bun ya. gimana Pak? Halaman soalnya saja yang ditampilkan ke siswa ya. Iya, ha, gitu. Asesmen. Oh iya, iya. Karena di saya ini juga Oh nggak tahu bisa. nih, kok nggak Oh ini mau ada tampil solusi dia. dari Bunda Lili Karniawati itu katanya bisa saja kita siasati dengan tampilkan di layar LCD dulu ya. Kita Iya siasati benar, itu tadi saya bilang ditampilkan, nonton di baru LCD, yang bagian pertanyaan kemudian itu aja ya di share gitu, bisa bisa. Kita modifikasi. dimodifikasi aja iya. Iya benar LCD. Bun apa nih diniati ya? Tadi saya coba di sini memang tidak tampil dia, mungkin ada apa namanya yang salah gitu. Nanti nanti saya coba lagi ya seperti itu. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Jadi ini Bapak Ibu apa namanya kita apa namanya berimprovisasi ya kita cari bagaimana supaya anak-anak yang ditampilkan coba sesuai. Baik, silakan kalau ada yang lagi mau bertanya kita masih punya waktu 9 menit. Siapa lagi? Ini Bunda ada pertanyaan di kolom chat. Ini kebetulan saya temannya bertanya dari Kemenak. Iya. Kami di Kemenak nggak ada itu belajar KOED. Gimana gitu, Bun? Oh iya itu tadi saya bilang makanya tadi saya di grup agak sebenarnya formulirnya udah siap dari siang pas apa sama Teh Umi Pak. Cuman saya karena ke ini sama kerjaan lain baru agak sorean banget itu ngirim itunya. Baik. Bapak Ibu silakan isi survei itu. Bagi yang belum saya undang nanti di kelas saya. Jadi Bapak Ibu di pelatihan ini tetap bisa apa namanya memanfaatkan AI kampanye. Nanti saya masukkan ke kelas saya. Bagi yang belum ya, kalau yang sudah ya nggak perlu ya Bapak Ibu. Ya, ya. Itu Gak usah takut solusinya Pak Bapak yang Ibu yang dari belum punya akun itu. Kemenang. Ya, Kemenak. Ya, jadi bisa mencoba masuk di kelasnya Bunda Gusti. Iya, Baik, nanti saya silakan buat ya. Bunda Penny Pratiwi. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Bu, wabarakatuh. saya mau tanya bagaimana cara menjadi ambassador. Kemudian eh, kalau misalnya kita buat LKPD atau modul ajar menggunakan elemen yang di Canva Pendidikan, apakah nanti LKPD atau modul ajarnya itu bisa dikomersilkan? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab langsung, Pak. Iya, silakan Bunda. Oke, namanya Ibu Feni Pratiwi. Baik, Bun. Jadi, untuk menjadi seorang kanvasador atau guru duta Kanva itu biasanya Ibu sudah gabung nggak di ini di komunitas di Facebooknya Guru Kanva untuk Guru Indonesia. Nah, silakan gabung. Biasanya nanti di situ akan diumumkan kapan timelinenya untuk untuk seleksi
duta Canva. Jadi Canvasador ini banyak, Bapak Ibu. Ada yang kreator, ada yang teacher. Kalau saya namanya teacher Canvasador atau guru duta Canva seperti itu. Ini tahun yang kedua kali saya coba waktu 2024 apa namanya gagal seperti itu. Nah, kalau kriterianya, kalau yang di saya kemarin itu membuat video, kalau saya tidak salah 3 menit. Ya, ya Bun ya. Jadi kita harus seperti personal branding. Tanda kutip kita apa sih yang sudah kita buat seperti itu dan video 3 menit itu ya Bun ya. Kemudian kalau kita menggunakan Canva for Education tidak boleh dikomersilkan. Yang boleh dikomersilkan itu adalah akun yang Canva Pro seperti itu ya Bun. Itu nggak boleh. Pasti mungkin kena ban atau apa segala macam. Jadi harus yang Canva Pro seperti itu, Ibu Feni Pratiwi. Iya, Bun. Terima kasih. Gimana caranya tadi gabung di komunitasnya? Di Facebook ada Bu, Canva untuk guru, tinggal gabung aja. Oh iya. Ya, nanti adminnya menerima. Istilahnya kalau Ibu tertarik untuk menjadi teacher Canva satu tahun depan, banyak membuat apa desain-desain di Canva ya, ya. Kemudian sering di media sosial apa TikTok, Instagram, Facebook dan seterusnya. Berbagi apa yang sudah kita buat seperti itu. Karena nanti biasanya diminta itu sih link-link media sosial karena mau dilihat seperti itu. Kemudian tadi ada di kolom chat Baik, Pak Adi ya, mungkin saya jawab ya Pak. Satu silakan hari Bunda. itu 3 kredit Pak Adi, bukan sebulan. Satu hari itu bisa tiga kali pakai. Misalnya satu hari ini ada 3, besok 3 lagi gitu, bukan sebulan. Baik. Ini Bunda ada pertanyaan, apakah di Canva itu bisa menggunakan AI ya supaya cepat pembuatan TPD? Bisa, Baik. bisa banget. Pertanyaan berikutnya dari Pak Rapiudin, apa penyebabnya pada saat kita buka Canva terjadi hang atau kampanye tidak berfungsi, Bun? Jaringan mungkin Pak. Karena Oh, tadi jaringan. saya bilang, Canva ini memerlukan jaringan sinyal yang stabil banget. Gitu dia. Kalau dia nggak stabil, itu dia kadang mau apa? Gak usah takut, langsung aja refresh atau keluar sebentar, log out gitu. Mungkin dia lelah, perlu sebentar berhibernasi ya Pak, seperti itu. Jadi nggak usah takut gitu. Baik, baik. Baik, kita masih waktu 4 menit, masih ada yang bertanya Bapak Ibu. Ibu Besok maaf, Bunda kita bahas apa ya? nih Pak Muhlis maaf. Ya, ya, silakan. Silakan Bunda Indayana. Ini mungkin mungkin saya termasuk lemot ini Pak. Ya, Mohon silakan. maaf. Nah, bisakah nanti itu step-stepnya tadi Ibu menyampaikan materi tadi Bu Menalisa di diberikan di anu Pak apa di file begitu nanti kita step-stepnya mengikuti begitu. Mungkin mungkin saya mungkin juga ada para partisipan yang lainnya yang mungkin tadi terlalu cepat gitu ya Pak. Oh iya, ada rekamannya Bun. Mungkin Bunda juga bisa bagikan template-nya ya Bun ya, contohnya. Iya bisa Iya bisa. iya. Ya, Ya, jadi nanti di nanti grup itu Bun, tidak aman. bisa Kita kan bisa ada di grup WA dikirimkan kita. gitu ya Bu, ya. Ya, di grup WA Nanti kita aman-aman. Nanti pelajari termasuk terus tadi kita contoh menjawab Pak. doc play tadi. Ya, nanti dibagikan benar aman. Ya, terima kasih. Ya, nanti Sama-sama. kita bagikan di WA grup ya Bapak Ibu ya. Materi kita termasuk rekaman kegiatan malam ini yang belum misalkan tadi belum bisa mengikuti secara sama, jadi kan rekaman kan bisa diulang-ulang ya Bapak Ibu. Baik, kita sejauh waktu 2 menit. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bunda Agusti Menalisa untuk closing statement, Bun. Silakan. Closing statement untuk hari ini. Baik Bapak Ibu, Ya. seperti yang di awal saya sampaikan Bapak Ibu, saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu ya. Saya berbagi praktik baik yang ingin agar teman-teman yang di sini Bapak Ibu juga ya, kita pinternya berjamaah, upgrade dirinya, update ilmunya berjamaah. Yang apa tujuannya?
untuk di kelas pembelajaran kita sehingga bisa lebih menyenangkan ya Bapak Ibu, berpihak pada murid, kemudian bermakna. Walau itu tidaklah mudah ya Bapak Ibu, seperti membalikkan telapak tangan, tapi yakinlah kalau Bapak Ibu dengan nawaitu, niat, pelan, sedikit melakukan perubahan, insya Allah Bapak Ibu apa namanya akan menjadi guru yang bertransformasi dengan teknologi digital. Ingat Bapak Ibu, teknologi itu hanya alat. Ya, kita yang hadir di ruang kelas pembelajaran yang akan membentuk karakter peserta didik kita. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap semangat untuk upgrade diri dan update ilmu. Itu aja mungkin Pak Muklis. Baik, baik. Baik, terima kasih buat pemateri hebat kita, Bunda Gusti dan Melisa. Hari ini sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ternyata banyak hal atau fitur-fitur baru di Canva di tahun 2005, Ibunya. Kalau tidak salah tadi 40-an ya. Iya, Ya, 40-an malam Pak. ini kita offline tadi luar biasa. Kita malam ini belajar dulu yang dari awal LKPD. Kita tadi Bunda apa namanya mendesain dengan berkolaborasi dengan Dogfly yang keunggulannya Bapak Ibu bisa offline. Jadi teman-teman yang mungkin di daerah yang sinyalnya kurang ini bisa dimanfaatkan. Tetapi tadi misalkan mau lihat video bisa kolaborasi dengan apa ya gambar, kemudian bisa pakai LCD video. Setelah itu teman-teman nanti share Dogplay-nya Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian. Maaf Yang Pak, belum absen nanti di grup Bapak Ibu. Ya, silakan. Kenapa Bu eh, mau, pindah-pindah ini? iya, mau tanya satu lagi ini apa tadi kan yang di slide Ibu tadi ada marker activities. Nah, itu kapan di itu bahasnya? Oh iya tadi karena waktunya ini. Nanti lagi saya siapkan modulnya, Bapak Ibu bisa belajar secara visual atau besok malam ya Pak Muklisnya. Sebentar saya Iya, sampaikan betul. seperti itu. Baik. Aman Bu, nanti besok malam ya. Pokoknya saya bagi semuanya untuk Bapak Ibu di sini. Gak usah takut. Iya, 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 iya. Alhamdulillah. Semua kita apa ya? Kami dari panitia dengan teman-teman Bun, semoga Bunda bisa sehat selalu. Banyak rezeki Bun, sudah berbagi dengan kita semua di hari ini dengan teman-teman guru hebat se-Indonesia. Semoga pada saat teman-teman bisa bagikan kepada siswa ini menjadi amal jariah Bun. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita malam ini, malam pertama pembuka dari segala rentetan kegiatan kita. Bagi teman-teman yang kesulitan, jangan khawatir, kita masih punya waktu beberapa hari. Kita diskusi di web group. Tadi Bunda Gusti dan Indonesia sudah janji kepada kita semua ya. Kita akan dibagikan banyak hal, Bapak Ibu, jangan khawatir. Rekamannya besok pagi, insya Allah. Malam ini kita istirahat dulu karena teman-teman yang di Papua ini sudah pukul 23.00. Baik, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Terima kasih Waalaikumsalam. Bunda. Ya, Waalaikumsalam sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih banyak, Terima Bos. kasih. Terima kasih Sampai Bunda ketemu Muna. di Terima kasih berikutnya Bapak semuanya. Ibu. Sampai Ibu jumpa Anissa. besok insya Allah. Ya, Terima kasih insya Allah. Green leaf. Ibu. Ya, Sampai jumpa. Iya. ya, ya. Makasih Besok banyak. ya. Mohon live ya Bu, Pak. Iya, makasih banyak Bunda.